saya ini mau menunjukkan cinta, maaf ini bahasa, saya mau menunjukkan cinta saya sama pacar saya. Caranya gimana? Saya memberikan tubuh saya kepada dia. Aku nih nggak pantas dikasihi yang tadi itu Pak Sandi. Jadi dia mulai kayaknya dia mulai nggak merawat diri. Terus kalau misalnya dia ke gereja, dia mau ke gereja tuh dia merasa dia nggak pantas. Dia terus kalau misalnya ada yang mau deketin dia merasa dia nggak layak untuk dikasih. Akhirnya dia mulai kayak menjauh terus gitu Pak Sandi. Akhirnya dia memilih untuk mengurung diri. Salah satu tanda dari bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih dan dia boleh mengalami kasih adalah di dalam komunitas. Mungkin di dalam komunitas small group itu ada orang-orang yang merasa demikian. Komunitas itulah yang menjadi komunitas yang menyembuhkan, komunitas yang memulihkan. Tadi kan yang membentuk karakter kasihnya orang itu bisa dari keluarganya tadi ya, keluarga, lingkungan, tipe-tipe karakternya dia sendiri. Oke, kalau misalnya nih Pak, kayak misalnya tadi Pak Sandi kan sempat nyinggung tentang hati-hati. Kita harus hati-hati ketika kita mengungkapkan bahasa kasih ke orang gitu, atau kita kasih tahu. Nah, kalau misalnya gini Pak Sandi, ada kasus anak datang ngelapor, saya kan kerja di sekolah ya, terus dia bilang gini, Miss, katanya papa saya ini mengasihi saya, tapi kok dia mengasihinya bilangnya gini, papa pukul kamu karena papa sayang sama kamu. Nah, itu penyimpangan kah atau gimana Pak Sandi? Oke, ini pola parenting ya. Jadi kalau saya lihat di dalam Alkitab juga terutama di beberapa catatan Amsal itu cara mendisiplin dari orang tua kepada anak itu juga bentuk kasih, disiplinnya ya. Ya. Sebenarnya begini, tanda cinta orang tua kepada anak adalah salah satunya bersedia mendisiplin anaknya. Kadang-kadang dengan membiarkan anaknya, malah sebenarnya dia tidak menunjukkan kasihnya. Nah, pertanyaannya begini, disiplin yang bagaimana? Yang pas atau yang sesuai? Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Kalau memukul tadi itu memang perlu hati-hati juga. Pertama, motif tadi lagi ya. Ya, motifnya apa gitu loh. Nah, biasanya kalau di dalam counseling parenting atau orang tua, motifnya apa dia melakukan itu? Karena motif yang murni ditunjukkan dengan pola dia dalam melakukan tindakan disiplin. Kalau dia mukulnya keterlaluan, mukulnya tidak terkontrol, mukulnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tindakan dari anak, misalnya, perbuatan salah dari anak, itu harus dipertanyakan. Apakah ini masuk dalam abuse malah? Ya kan, itu hati-hati itu. Kalau saya melihat juga kan kekerasan rumah tangga kan juga bilang saya mendisiplin istri saya mendisiplin karena harus ada peraturan. Oke, kalau sampai itu berulang-ulang dan untuk semua kasus ini bisa dipertanyakan sebenarnya. Itu motifnya. Jangan-jangan untuk memuaskan emosinya dan lain-lain. Kenapa saya selalu ngomong tentang motif? Karena kita ini orang berdosa, ya kan? Ini harus dimurnikan nih kadang-kadang. Saya gini, itu KDRT. Saya ini mau menunjukkan cinta, maaf ini bahasa, saya mau menunjukkan cinta saya sama pacar saya. Caranya gimana? Saya memberikan tubuh saya kepada dia. Pertanyaannya, sudah menikah belum? Sudah dikuduskan belum? Bahasa kita, sudah halal belum? Kan gitu. Iya, benar. Jangan asal aja. Loh, saya ini mencintai dia, mau memberikan yang terbaik. Loh, caranya memberikan yang terbaik apa? Ya, saya apa yang pacar saya minta saya kasih. Kan nggak bener. Motifnya apa gitu. Itu. Dan harus sadar juga boundariesnya apa. Misalnya. Iya. Ya. Karena kalau bicara
kasih itu ada boundariesnya. Boundariesnya itu apa? Allah adalah kasih. Jelas kan? Iya benar. Kembali lagi. Iya benar. Oke. Jadi Allah itu kasih. Kalau mau melakukan apa-apa, ya kita harus melihat Allahnya dulu ya, Betul. Pak. Motivasinya. Saya tidak memperpanjang maksudnya lingkup, tapi kalau orang bilang kalau gitu LGBT gimana, Pak? Kan gitu. Ini isu yang paling nanti ya kita sekali waktu. Kalau menurut saya, oke. Tarik kembali kepada boundary-nya. Allah adalah kasih. LGBT. Ya kalau menurut saya kenapa gereja kita harus melihat boundary Allah itu. Allah itu kudus, Allah itu sang pencipta, Allah itu pemelihara, Allah itu pemulih. Ini harus lihat dari Allah. Makanya kenapa kemudian beberapa termasuk saya mengambil sikap terhadap LGBT harus dipulihkan. Gitu. Bukan dibiarkan. Tidak boleh dirayakan apalagi. Kan ada sekarang perayaan-perayaan. Yeah. Nah, kenapa? Sekali lagi, Allah adalah kasih. Mari kita mengembalikan mereka itu kepada memahami tentang Allah, memahami tentang kasih yang murni itu, yang sejati. Nah itu, kembali kepada itu. Yeah. Itu boundary-nya. Bukan untuk memuaskan diri sendiri Nah lagi. itu ya? betul. Kalau Allah adalah kasih, itu berarti sang sumber adalah Allah, dan kembali Allah itu harus selalu terkait dan terpaut dengan Allah. Oke. Repotnya nih kalau tadi yang kamu bilang lepas dari Allah itu semuanya nanti di atas namakan cinta. Oke. Ya. Nah, itu kalau tadi saya ada satu pertanyaan lagi Pak Sandi. Kalau misalnya tadi kan sesama kita di dalam lingkungan yang saling mengasihi mungkin gitu ya. Ada nggak Pak Sandi yang orang itu orang nggak bisa dikasihi gitu? Orang nggak bisa dikasih. Orang yang nggak layak untuk kita kasih atau ada nggak sih Pak Sandi? Ini dia. Waduh, kalau dari kacamata Tuhan ya, tidak ada yang tidak layak. Semua bukan layak atau tidak ya. Semua membutuhkan kasih dan membutuhkan kasih Allah gitu. Semua membutuhkan kasih Allah. Gitu. Cuman kalau ditanya layak atau tidak layak, mungkin dia sendiri yang merasa begitu. Karena penyesalan dosanya, karena merasa perasaan bersalahnya. Kan ada orang, saya tidak layak dicintai kan gitu. Kan ada orang yang ngomong gitu. Ini bukan drama Korea ya, atau drama Teletubbies apa namanya, telenovela gitu, bukan. Mungkin orang karena keberdosaan itu merusak pemahaman orang tentang kasih. Jadi menghancurkan tuh, merusak, jadi mencemarkan ya. Salah satunya adalah mencemarkan atau merusak pemahaman dirinya tentang kasih. Jadi kacau itu. Ya itu salah satunya, merasa tidak pantas dikasihi. Nah harus maka kenapa nggak nunggu dia merasa pantas dikasihi, Tuhan sudah mengasihi dia. Karena kan kasih tidak tunggu orang ini sadar atau tidak sadar, Allah kan lebih dahulu mengasihi. Ya. Nah itu sebenarnya berangkat dari cerita dari teman-teman juga Pak Sandi. Jadi cerita apa nih? Orang-orang jadi ada beberapa teman kita itu yang menganggap aku nih nggak pantas dikasihi yang tadi itu Pak Sandi. Jadi dia mulai kayaknya dia mulai nggak merawat diri. Terus kalau misalnya dia ke gereja, dia mau ke gereja tuh dia merasa dia nggak pantas. Dia terus kalau misalnya ada yang mau deketin dia merasa dia nggak layak untuk dikasih. Akhirnya dia mulai kayak menjauh terus gitu Pak Sandi. Akhirnya dia memilih untuk mengurung diri gitu. Nah itu gimana tuh Pak Sandi? Gini, ada dua isu. Satu, pada saat kita berdosa, memang ketidakpantasan itu di satu sisi sehat. Dalam arti begini, kita nggak pantas ketemu sama Tuhan. Ya betul lah. Ya. Tuhan itu kudus. Kalau lihat dari pemahaman itu tentang kemanusiaan lama kita, terus kita orang berdosa, betul. Cuman kalau sampai nggak mau ke gereja juga betul, enggak kan? Nah ini dia. Kalau nggak sampai ke gereja, dia memahami bahwa saya ini belum menerima Tuhan Yesus dan sebagainya. Di satu sisi kita harus menggali lebih dalam apa yang menyebabkan itu. Siapa tahu
bukan hanya pemahaman tentang dosanya, tapi ada kembangan yang lain, contoh tentang pemahaman gambar diri yang rusak, macam-macam lah. Makanya teman-teman harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan marilah kepadaku datang yang letih lesu, itu merupakan undangan loh ya, undangan untuk orang-orang. Jadi jangan sampai kita itu tidak mau. Memang kita tidak merasa pantas, tetapi memang kita merasa tidak pantas di hadapan Tuhan, tetapi semua orang di mata Tuhan adalah sahabat. Maka Tuhanlah yang akan datang lebih dahulu, Tuhanlah yang akan menjamah lebih dahulu. Tapi begini loh, kadang-kadang kalau ada orang merasa begitu, memang timingnya Tuhan. Timingnya Tuhan. Kita nggak bisa maksa-maksa orang itu, malah dia makan terpuruk kan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia diubahkan menjadi manusia baru, dia akan dipulihkan gambar dirinya. Jadi memang betul, yang dia butuhkan hanyalah kasih. Ya, kembali lagi kayak tadi ya Pak Sandi, friendship kelompok itu penting banget ya. Salah satu tanda dari bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih dan dia boleh mengalami kasih adalah di dalam komunitas. Mungkin di dalam komunitas small group itu ada orang-orang yang merasa demikian. Ya, komunitas itulah yang menjadi komunitas yang menyembuhkan. Gitu. Jadi komunitas yang memulihkan. Mungkin teman-teman punya pengalaman itu ya. Nah, di kampus atau di ada orang yang minder atau orang yang bahkan orang yang ini loh mengalami latar belakang pelecehan. Tertentu kan, saya pernah juga menghadapi kasus-kasus ini. Komunitas itu yang memulih, yang menerima kembali. Dia menjauhi, bukan hanya nggak pantas sama, tapi menjauhi orang lain karena dia takut sama orang lain. Jadi traumatik gitu. Nah, bukan hanya itu, makanya faktornya kan ada trauma tertentu, makanya menjauh. Bahkan ada yang trauma sama figur-figur religius. Maaf ya, mungkin dia dimanfaatkan oleh figur-figur religius itu dulu. Wah, itu berat itu. Jadi bagaimana komunitas boleh memulihkan kembali jati dirinya, identitas dirinya. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya pengalaman itu. Saya pernah menghadapi hal-hal itu. Ini jadi teguran juga sih buat kita ya. Maksudnya kita yang sudah di dalam komunitas, maksudnya dalam memperlakukan teman-teman kita dari luar mau ke dalam, terus kita juga gimana cara menunjukkan kasih juga ke orang-orang. Betul. Seperti itu. Betul. Yang sudah terlukai tadi ya kalau bahasanya. Iya. Kan ya itu dia. Sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang terluka. Saya nggak tahu teman-teman peka nggak terhadap hal itu. Jadi di dalam komunitas kita pun kita sedang bersekutu dengan orang-orang terluka termasuk kita. Nah, banyak orang bilang gini, saya nggak mau masuk komunitas karena apa? Komunitas orang-orang yang disebut Kristen malah makin melukai. Maka saya mendingan ke komunitas yang lain lah, kelompok-kelompok yang lain lah. Yang nggak terlalu dalam. Yang nggak terlalu dalam, yang nggak usah pakai istilah kasih-kasih atau rohani-rohani, lebih enak, lebih nyaman. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan begitu malah menjauh dari persekutuan-persekutuan itu. Munafik katanya. Ya kan, itu bahasa-bahasa yang agak sarkas kan, munafik. Jadi kalau saya melihat gini, teman-teman juga perlu tahu bahwa kita ini semua orang berdosa. Lihatlah motif. Ada keterbatasan cara. Di dalam komunitas itulah kita saling mengampuni, memulihkan, menyembuhkan. Itulah tanda-tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin teman-teman pernah ngalami itu di kelompok kecilnya, pernah bersinggungan gitu. Wah, sudahlah, saya menarik diri aja lah. Terus ngomong gini, orang Kristen tuh munafik gitu kan. Ngomongnya kasih, tapi saya nggak ngalami itu. Coba kita berpikir sebaliknya bahwa kita ini orang berdosa. Apa yang kita perlu lihat di dalam proses pembentukan
kasih itu. Nah itu cara berpikir sebaliknya. Nah itu gitu. Karena di dalam itu pun juga sebenarnya orang-orang di situ juga belajar untuk mengasihi. Betul. Disempurnakan. Tidak ada orang yang sempurna. Katanya orang gitu kan. Tidak ada yang sempurna. Tapi bagi orang Kristen kita harus terus mau disempurnakan. Jadi tidak ada yang sempurna, tapi apakah kita mau terus disempurnakan? Itu poin. Nah, disempurnanya kan di mana? Bagaimana cara Tuhan menyempurnakan kita? Kalau saya sudah berkeluarga di keluarga saya. Disempurnakan tuh. Kalau teman-teman di kampus ya di kelompok-kelompok kecil. Di dalam komunitas persahabatan itu. Ya. Kalau nggak dapet di keluarga di komunitas gitu. Ya. Tapi nanti jangan, kalau sudah punya keluarga jangan pelariannya ke komunitas. Jadi kebalik. Ya kadang-kadang begitu. Oh, kadang-kadang bahayanya adalah gereja hanya kalau menjadi pelarian tidak apa-apa, tapi kalau hanya jadi pelarian itu bahaya. Motifnya lagi. Iya, karena nggak dapat kasih di sini, pelariannya di sini. Iya. Nah, mendapatkan di sini, tetapi gini, kalau berlari tidak apa-apa. Harus kembali. Tapi harus kembali. Jadi lari dan kembali. Bukan hanya kalau pelarian itu kan lari terus. Iya. Semakin banyak orang lari terus, sebenarnya dia tidak mengalami pemulihan. Bahkan dia menghindar dari kenyataan dan malah dia hidup di dalam sebuah ilusi. Masalah besar dari orang yang hidup dalam pelarian adalah selalu dia dibangun di atas ilusi. Itu bahayanya. Ya. Salah satunya ilusi kasih. Nggak cocok gereja sini, pindah ke gereja lain. Gereja sini nggak cocok, gereja lain. Mencari kebutuhan, ya. Mencari kebutuhan itu, lari-lari terus. Akhirnya kan pertanyaan begini, kenapa sih kamu pindah sini, kepindah situ? Wah, karena nggak pas sama orang ini. Kalau pindah lagi, nggak pas di sini. Pertanyaan gini, yang nggak pas itu orang ini atau dia? Nah, di sini banyak masalah Pak, jadi saya pindah ke sini. Terus pindah lagi, ini banyak masalah. Kalau dia sering pindah, pertanyaannya yang masalah itu siapa? jadi kembali. Gak ada yang sempurna komunitas. Maka di tempat saudara-saudara bergereja bertumbuh, tahulah bahwa bukan hanya kita menuntut, wah harus sesuai dengan kebutuhan saya, tapi pertanyaannya apa yang saya sudah beri, gitu, bagi komunitas itu. Jadi stay at your church, ya. Bangun komunitas kasih di sana, ya. Wah di gereja saya nggak mungkin Pak bangun gitu. Ya nggak usah mulai dari pimpinannya atau dari majelisnya memutuskan program. Buatlah kelompok-kelompok kecil yang natural tapi juga bertumbuh bersama, ya. Tapi jangan jadi pelarian juga nanti. Kalau cocok sini, lari ke gereja sini, ya itu jangan. Lari tapi kembali. Pak Sandi, saya mau kasih tantangan ke Pak Sandi. Oke, silakan. Pak Sandi coba buat pantun buat teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan. Waduh.